Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita dalam Sapaan Jemaat. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah kembali memberikan kami kesempatan untuk dapat hidup dan bangun di pagi hari ini. Pada saat ini juga Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 25, ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ia menuntun orang yang rendah hati, berjalan menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari. Bapak Ibu, ada seorang tokoh, C.S. Lewis, yang menyebutkan bahwa sifat kesombongan itu sebagai kanker jiwa. Mengapa? Kanker jiwa ini Bapak Ibu yang dapat merusak kehidupan seseorang. Maka seseorang ini akan sulit mengasihi, akan sulit bersyukur, dan akan sulit belajar. Orang sombong sulit untuk dibimbing. Sebab Bapak Ibu, ia akan selalu merasa paling benar. Ia akan selalu meremehkan orang lain dalam kehidupannya. Maka bacaan kita hari ini ingin memberikan kita saksian bahwa Daud menaikkan mazmur tentang doa, permohonan ampun, dan perlindungan kepada Tuhan. Bapak Ibu, dalam mazmur ini, manusia diingatkan bahwa jalan hidup akan menjadi sesat, Bapak Ibu, jika tidak disertai atau seseorang tidak bersedia untuk mau dituntun di jalan yang benar oleh Tuhan. Kesediaan untuk mau dituntun akan sulit dimiliki oleh orang yang tinggi hati, oleh orang yang sombong. Bagaimana mungkin orang sombong bisa dituntun jika ia sendiri merasa paling tahu? Oleh sebab itu, kunci untuk hidup dalam tuntunan Tuhan adalah kerendahan hati. Orang yang rendah hati justru akan bersedia ditegur jika jalannya salah. Orang yang rendah hati akan bersedia untuk dituntun ke jalan yang benar. Maka dalam seruan pemazmur tadi dikatakan, ia menuntun jalan bagi orang sesat. Lanjutnya, jalan apa yang ditunjukkan? Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Jalan inilah Bapak Ibu yang membawa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau dituntun oleh Tuhan, akan memperoleh damai sejahtera. Kalau kita berefleksi Bapak Ibu dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, apa yang kita raih sampai hari ini? Mungkin banyak hal yang sudah kita raih. Tetapi Bapak Ibu perlu diingat bahwa setiap hal yang sudah kita raih dalam kehidupan ini, ingatlah bahwa itu karena kasih setia Tuhan. Oleh karena itu kita tahu bahwa semua yang kita miliki ini adalah pemberian kasih setia Tuhan. Apakah kita pantas untuk kita menyombongkan diri? Tentu tidak. Karena kesombongan itu akan menyesatkan jalan setiap orang yang berada dalam kesombongan. Maka saya mengajak kita semua untuk jagalah diri kita, untuk tidak masuk ke dalam kesombongan. Tetapi jagalah diri kita agar tetap dalam kerendahan hati.
Karena orang yang rendah hati akan bersedia dituntun Tuhan pada jalan kasih setia dan kebenaran yang akan Tuhan berikan. Biarlah Bapak Ibu, renungan kita pada pagi hari ini menolong kita merefleksikan diri kita. Apakah kita sudah berjalan pada tuntunan Tuhan tanpa adanya kesombongan diri? Atau apakah kita sudah berjalan dengan tuntunan Tuhan dengan kita merendahkan diri kita? Meskipun kita sudah banyak memiliki apapun dalam dunia ini. Karena kita tahu kasih setia Tuhan yang sudah memberikan itu semua. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, seringkali Tuhan kami tidak menyadari apa yang menjadi kesulitan dalam diri kami. Seringkali kesombongan dalam diri kami menguasai hati kami. Kami tidak melihat bahwa jalan yang Tuhan berikan itu karena kasih setianya. Dan biarlah Tuhan pada renungan pada pagi hari ini menuntun kami semua untuk melihat bahwa dalam perjalanan kehidupan kami ini, hal-hal yang sudah kami miliki di dunia ini, itu semua karena kasih setia. Maka kami akan selalu Tuhan merendahkan hati kami untuk tidak masuk ke dalam kesombongan-kesombongan yang akan menjauhkan kami dengan kasih setia. Ya Tuhan, sebentar juga kami akan melanjutkan aktivitas kami, baik yang bekerja, sekolah, dan berkati juga setiap keluarga kami Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa membimbing kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, berikan kami juga hikmat kebijaksanaan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Dan kiranya kami selalu bersyukur apapun yang Tuhan akan sediakan kepada kami. Dan biarlah itu menjadi puji-pujian kami pada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kami sampai saat ini. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian sahabat jemaat kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.